Bro, Ya. ini everybody can vote. Anda pun bisa. Nah, saya nggak nonton survei, nggak nonton channel Anda masalahnya, ya kan? Ini ininya. Jadi itu ya subjektifnya di situ. Tapi itu hak dia untuk mengatakan tapi gini, begitu. Itu saya tanya bias, Prof. Andi. biasnya di situ. Prof. Andi. ...16 menteri dari Pak Jokowi dipertahankan di kabinetnya Pak Prabowo. Nggak ada yang tahu, tapi kemungkinan besar ya karena sudah dipanggil. Ada catatan tadi dari Bung Refli Harun. Saya nggak tahu bahasanya apa, kalau saya menggunakan bahasa saya ya kurang pas. Karena indikator-indikator tadi yang disampaikan itu nggak bagus. Kenapa mesti dipertahankan? Kecuali Bu Sri Mulyani karena bisa mengelola utang dan lain sebagainya di tengah badai. Oh, kata Bung Henry, bukan kata Bung Itu Refli. kelihatannya 17 ya, man. Kan keesokan harinya Budi Ari dipanggil tuh. Jadi Oh iya. 17 betul, tambah Pak Budi Ari ya. Iya. 17 betul bukan 16, 17 saya koreksi. Ada yang mau disampaikan, ada yang mau dibantah dari Bung Refli, Prof. Andi? Saya kira bersikap kritis boleh saja ya. Ya, pasti dong. Critical thinking itu boleh ya. Karena kita juga tidak berharap semua orang berkata yes ya. 100% orang yes, saya kira tuh nggak benar juga. Nah, saya melihat ini ada suatu survei dilakukan terhadap tingkat kepuasan pada Jokowi. Ya, ini lembaga survei. Saya nggak perlu sebut. Ya, atau kalau sebut nanti diangkat saya iklan lagi, nggak enak rasanya. Jadi tingkat kepercayaan atau tingkat kepuasan pada Pak Jokowi ini masih tinggi 80%. Oke. Ya. Kemudian sebaliknya yang tidak puas itu sekitar 18,5%. Selebihnya tidak menjawab. Dan kemudian mengapa mereka ini puas? Karena mereka melihat ya hasil-hasil pembangunan infrastruktur ya, dan kemudian juga kalau tadi dikatakan dikutip hasil-hasil riset ya, PDB, kemudian juga BUMN langkah-langkahnya berada yang tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi target. Saya kira itu masih normal saja, ya kan? Yang penting kita tidak terpuruk. Kalau ada sesuatu kendala dalam ekonomi, ya tinggal diperbaiki ke depan. Artinya gini, tadi indikator-indikator yang disampaikan Bung Refli itu nggak tercermin kok dalam kepuasannya masih tinggi, artinya masih bagus gitu. Ya, oleh karena itu saya bertanya. Nah, itu pertanyaan saya, betul. Ya, benar. Jadi jangan lihat indikator-indikator yang tadi disampaikan Bung Refli itu, pertumbuhan ekonomi yang nggak pernah lewat dari Pak SBY misalnya, lalu kemudian dari tingkat kemiskinan, lalu kemudian dari ada apa lagi Bung Refli tadi? Banyak dari Investasi, demokrasi, korupsi dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita menilai tingkat kepuasan rakyat terhadap Pak Jokowi itu sekitar Ternyata 80%. tinggi. Ternyata masih tinggi. Oke. Ini survei, dan survei ini bukan survei abal-abal ya. Survei betulan nih, dan dia mengutip sumber-sumber dari luar negeri hasil risetnya. Termasuk misalnya dari kalangan yang puas ini ya, di kalangan yang puas misalnya. Bahkan di kalangan misalnya pertama lah contoh ya. Di kalangan pemilih Gerindra 91,7% menyatakan puas pada Pak Jokowi. Pemilih Gerindra. Pemilih ya. Oke. Kemudian pada pemilih PDI Perjuangan, ya harus PDI Perjuangan disebutnya, jangan PDIP ya. Bahwa kepuasan berada di tingkat 87,9%. Oke. Di tingkat pemilih PKS kepuasan mencapai 55,1%. Oke. Jadi sedikit jauh lebih rendah dibandingkan pemilih PDIP. Karena sebut PDIP, saya ingin ke Bung Ciko. Bung Ciko gimana ya pertanggungjawaban? Mayoritas PDIP puas terhadap Pak Jokowi? Ya kan bisa aja, boleh aja kalau kita nggak percaya dengan hasil survei itu kan. Nggak masalah kan? Ya kan, ada yang percaya, ada yang enggak kan, gitu aja. Tapi saya lebih percaya dengan data tadi yang disampaikan. Ya kalau kita bicara soal tingkat kepuasan, coba kita cek di WA grup keluarga kita dulu aja lah. Ya, kita kasih survei kecil-kecilan gitu. Gimana, puas nggak dengan pemerintahan Jokowi gitu? Tapi Saya akan challenge. Saya sebenarnya pengen juga men-challenge gitu hari ini. Gitu. Atau kita lakukan survei di dalam ruangan ini misalnya, ya kan? Apakah akan mencapai 80%? I doubt it. Ya, kita nggak perlu lakukan, tapi saya meragukan itu. Itu aja. Jadi intinya saya tadi juga menghargai bahwa Bapak Pak Andi percaya hasil survei ini dengan segala indikatornya, tapi saya juga menghargai apa yang juga pengetahuan yang kita dapat dari apa yang disampaikan
sahabat saya Refli Harun tadi. Itu Dan kan, menurut itu kan it's knowledge ya, bahwa kita juga harus melihat data. Mungkin juga kalaupun memang mungkin betul ada 80% yang puas, mungkin tidak melihat data-data yang ada. Karena memang sehari-hari tidak merasakan, atau sehari-hari memang rakyat Indonesia ini udah biasa susah. Ya kan, udah biasa susah, tapi banyak bersyukur, sehingga kehidupannya itu sebenarnya sama-sama susah terus dari 30 tahun terakhir, ya kan, bahkan lebih susah sekarang, tapi ya udahlah, memang hidup seperti ini, kan gitu ya. Ditanya puas apa enggak, ya puas-puas aja deh, gitu ya. Itu bisa jadi juga gitu. Jadi kan nggak ditanya terkait bagaimana kalau Anda melihat bahwa ternyata BUMN kita punya utang 5.000 triliun. Anda tahu nggak BUMN punya utang 5.000 triliun? Kan gitu ya, mestinya nanyanya begitu, ya kan. Terus kalau ada presiden yang berhutang selama memimpin sekian ribu triliun, ditambah hutang BUMN 5.000 triliun, itu Anda berhasil apa enggak? Nah kan gitu, ya kan. Tapi kan pertanyaannya kadang-kadang memang terlalu simpel, sehingga kalau ditanya juga terkait dengan kehidupan saya, apakah Anda merasa happy aja dengan kehidupan sekarang, Ciko Hakim gitu kan, ditanya. Ya senang-senang aja, walaupun ada kesulitan di sana sini gitu ya, saya happy. Tapi kan dapat bansos kan, misalnya yang lain ya. Bisa apa? Dapat bansos misalnya. Jadi tanya. Benar. Dan kita harus akui bahwa di daerah-daerah banyak saudara-saudara kita yang hidup dari bansos ke bansos. Bansos bukan sebagai hanya tambahan pangan bagi mereka, tapi mereka betul-betul hidup dari bansos ke bansos. Dan hidup dari bansos ke bansos. Dari bansos ke bansos. Hidup dari BLT ke BLT, beras ke beras, dan tidak ada tambahan penghasilan sekalipun. Nah, itulah juga makanya mereka hidup dari bansos ke bansos, terjerat pinjol. Ini kan terjadi, ya kan? Apakah ini masuk akal kalau dia ditanya dia sudah terjerat pinjol, hidupnya dari bansos ke bansos? Tunggu dulu. Ya. Lalu ditanya dan dia masih mengatakan dirinya puas. Ya kan, ini kan cukup aneh gitu. Jadi sekarang kita juga harus membuka mata kita, membuka telinga kita, dan ini apa yang terjadi di Indonesia ini kan, apa yang saya sampaikan itu kan kenyataan. Ya kan, sekian puluh juta orang terlibat pinjol, terjerat pinjol, nggak bisa bayar, hidup dari bansos ke bansos, ya kan? Lalu masih menjawab puas, ya saya rasa mungkin juga itu jawaban yang seakan-akan ya buat dia, ya udahlah biar aja gue jawab aja deh, ya kan? Apa adanya, bukan apa adanya, gue jawab sekenanya aja gitu ya. Ini bisa jadi kan gitu. Dan dari itu kan respondennya 1.200 responden biasanya kalau diambil dari sampel. Jadi saya prinsipnya gitu ya. Saya tambahkan dulu. Saya cerita juga nih. Sebentar Bang. Data yang disampaikan tadi yang persoalan tingkat kepuasan 80% itu. Tapi penting nih, karena kan begini. Dasarnya dari The World Bank nih ya. When the Heritage Foundation. Bukan Prof, ini kan banyak dari LSI-nya. Saya harus juga begini, karena harus sampaikan juga. Nah, ini datanya dikutip dari situ. Data apa? Gimana? Nah, data yang disampaikan oleh, maksudnya World Bank mengeluarkan survei apa gimana? Nah, dia mengutip data dari The World Bank nih. Hah? Ya kan? Maksudnya gimana? Nah, tadi kan Anda sebut satu nama tadi kan, lembaga survei. Jadi survei yang dikeluarkan itu dasarnya dari sumbernya dari The World Bank, kemudian Heritage Foundation sama Transparency International. Ini datanya seperti itu. Transparency International World Bank. Nah, ini datanya seperti itu datanya. Ya, apa datanya gimana? Nah, dijelasin. silakan aja lacak sendiri. Kalau nggak percaya, gini loh. Gitu aja. Gini, Bung. Ini kan surveinya LSI Denny JA. Dia mensurvei rakyat Indonesia dong, kan ya, harusnya. Bukan basisnya penilaian itu dari sana. Jadi ini saya hanya mengutip ya kan. Gimana, kalau Anda nggak percaya ya silakan aja. Mungkin dari buah. Boleh nggak? Saya salah mengutip. Supaya boleh dong. Lengkap dari atas Prof. Mungkin itu kepanjangan lah. Gini aja deh saya mau menanggapi apa yang. Ini saya cerita dulu kalau survei. Emang orang Indonesia tuh baik-baik. Baik-baik. Jadi kalau ditanya. Oh ini poster juga. Ini poster nih. Ini poster nih. Jadi kalau ditanya puas nggak? Puas. Tapi itu tuh kalau. Pertanyaannya gimana sih? Saya pengen tahu. Ya, apakah Anda puas dengan pemerintahan Pak Jokowi? Tapi bentar, saya tanya, Anda kan polster, Anda lembaga survei. Ya. Anda lakukan juga survei kepuasan itu? Enggak, sekarang enggak. Oke. Yang dulu, kapan terakhir soal kepuasan? Sebelum Pilpres kalau nggak salah ya. Itu sebelum Pilpres. Dan jawabannya puas? Puas 60%-an. 60%-an. Hampir 70%. Jadi gini, kalau ditanya tuh, puas nggak? Puas. Tapi itu kalau saya nggak salah, itu ada kategori-kategori puas tuh. Ya. Sangat puas, cukup puas, tidak puas, nggak salah gitu-gitu. Nah, tapi sebentar, Bang. Tapi setelah itu biasanya ada pertanyaan gini. Iya. Apa menurut Anda permasalahan di hari ini? Nah, itu banyak tuh. PHK tinggi, lapangan kerja. Pertanyaan terbuka, dia tulis semua tuh. Jadi maksud saya,
kalau memang puas, itu jawaban apa permasalahan Anda hari ini? Wah nggak ada, itu banyak harusnya, karena kan puas kan. Tapi begitu ditanya apa permasalahan Anda hari ini? Oh banyak juga, keluar semua. Jadi saya berkesimpulan, kalau ditanya puas atau tidak puas, pasti orang puas. Kayak misalnya saya ditanya sama Aiman, apakah Anda puas dengan acara ini? Saya kan jawab puas. Jadi kira-kira mau saya di belakang misu-misu gitu. Mau saya itu adalah salah satu pengetahuan ya dari lembaga survei itu bahwa memang orang Indonesia itu kalau ditanya puas apa enggak puas. Tapi itu kalau nggak salah ada sangat puas. Nah, tapi gini, ini sengaja lembaga surveinya yang mengarahkan bagaimana sih? Ini kita buka-bukaan aja deh. Ini saya bisa jawab ini. Ya udah jawab. Oke ya, gini. Bagian sini belum, di bagian sini belum ini. Nggak, saya jelaskan gini. Silakan. Saya membaca terakhir ini 2 survei. Yang terkait itulah yang moles-moles gitu. 2 survei. Ini moles-moles benar. Enggak, kan ada rencana untuk moles-moles yang Tempo bocor halus. Oh, oke. Ya. Ada Kinerja 2 Pak Jokowi terakhir ya. yang keluar terakhir ini, sebulan terakhir ini, setengah bulan terakhir ini. Survei pertama dari poll tracking. Sudah kita sebutkan saja. Tingkat kepuasan terhadap Jokowi 86,5%. Yang kedua, dari indikator politik 75%. Tapi apa kritik saya? Gradasi pertanyaannya itu agak gray area. 1, apakah Anda puas dengan pemerintah dengan kinerja Presiden Jokowi? 1, di atas tuh sangat puas. Oke. Di bawahnya kan bayangan kita puas dong. Bukan, sangat puas, cukup puas. Tapi kan itu biasa, Bang. No. Kita harus. Nggak, tapi gini, ini kan 2 lembaga saya tadi sebutkan itu punya kredibilitas yang baik karena itu kita tahu. Kita jelaskan dulu. Sangat puas, cukup puas, kurang puas, sama sangat tidak puas. Ya. Yang ekstrim itu iya. Skala Likert ya. Iya. Ya, skala Likert. Ya, yang ekstrim itu kan atas sama bawah. Ini yang in between. Ya kan? Kurang cukup itu kan in between sesungguhnya. Bukan kata-kata yang tegas. Bayangan saya kan harusnya sangat puas, puas, tidak puas, sangat tidak puas. Itu kan tidak di gray area. Itu makanya, dan mayoritas tahu nggak? Mayoritas tuh jawab cukup puas. Itu 70-an%. Yang sangat puas itu cuma belasan persen. Oh, Anda baca detail itu ya? Iya. Nah, karena itu saya berusaha nakal sedikit. Boleh dong nakal sedikit. Dia kan 1.200 multi-stage random sampling, selalu begitu kan? Dan orang survei selalu mengatakan ini yang paling kredibel kan begitu. Ya nggak apa-apa, kan namanya juga mereka survei ilmiah. Tapi saya pakai polling aja di RH Channel, ya kan? Polling saya itu diikutin 187.000 votes. Oke. 187.000 votes. Itu 2 minggu yang lalu saya lakukan. Saya kasih gradasi A puas, B sangat puas, C tidak puas, D sangat tidak puas, E tidak tahu. Puas itu 5%, sangat puas 2%, tidak puas 13%, sangat tidak puas 77%, tidak tahu 3%. Jadi kalau tidak puas dan sangat tidak puas digabungkan, itu 90%. Saya harus kritik juga soal ini. Kira-kira yang kan ini nontonnya, subscribernya. Nah, itu harus saya tanya. Kira-kira orang yang puas pada Pak Jokowi nonton YouTube-nya Bung Refli enggak? Gini. Jawabannya pasti enggak. Sebentar dong. Ini udah gini. Sini, bro. Udah terlalu lama nih sebelah. Bro. Gini. Anda kan nggak boleh. Anda fair dong. Masa ini? Saya kan belum selesai. Saya mengatakan survei yang tadi, ya kan? Sama sahnya untuk mengklaim bahwa itulah tingkat kepuasan terhadap Jokowi. Dan kalau Anda dibayar surveinya, nggak percaya saya. Oke? Ya kan? Nah, saya voluntarily orang mengisi ini nggak diolah, tetapi biasnya adalah bias penonton Refli Harun. Betul. Ya Anda harus hargai dong. Ada 187.000 orang yang menonton Refli Harun dan 90% mengatakan tidak puas. Oke. Kalau kita mau main front-frontan, buat lagi front lagi ILC misalnya, buat lagi front yang lain. Nah itu kita akan lihat betapa bervariasinya tingkat kepuasan tersebut. Kalau Anda membuat survei, yang survei itu separuhnya dipesan karena dibayar,
Kan dia nggak sebutkan dari mana sumber dananya. Gitu dong kita harus. Jadi Anda mengatakan bahwa survei ini kan bias penonton. Kalau mau melintir-melintir ya kita juga bisa. Bias pemirsa, tapi yang jelas ini surveinya asli. Nggak ada upaya untuk moles-moles dari pertanyaan dan lain sebagainya. Itu Anda mau sampaikan. Ya cuman ini subjektif tadi. Karena subjektif. yang disurvei adalah penonton dia. Yang punya warna pemikiran tertentu. Ya, betul nggak? Bro. Ya. Ini everybody can vote. Anda pun bisa. Nah, saya nggak nonton survei, nggak nonton channel Anda masalahnya, ya kan? Ininya. Jadi itu ya subjektifnya di situ. Tapi itu hak dia untuk mengatakan begitu. Itu biasnya di situ. Prof. Andi, bahwa survei itu benar dan Anda yakin bahwa mayoritas warga Indonesia puas 80% terhadap Pak Jokowi. Saya percaya dengan dan ini survei ini bukan hanya seperti tadi. Dari mana Anda punya kepercayaan itu? Sementara ada bansos yang banyak, misalnya. Ya, ini bukan hanya survei LSDJA. Ada juga survei yang lain yang mengerjakan. Pertanyaan sederhana, dari mana Anda punya dasar seperti itu sementara bansos bertebaran di bawah? Nah, saya kan hanya mengutip ini hasil survei kan. Hasil survei saya kutip sekarang untuk mengatakan tingkat kepuasan itu 80% terhadap Pak Jokowi. Ini survei bukan saya. Saya tidak punya pengalaman untuk survei. Beda dengan Bu Hamsat, ya kan? Tadi kan dia sudah nilai nih. Puas, kemudian masalah apa 1 2 3, lain lagi pendapatnya. Ya kira-kira begitulah ininya. Dan saya kira ya memang kalau memang tidak puas 100% atau tidak puas 90%, udah lama diturunkan Pak Jokowi ini. Demonya udah banyak sekali. Ternyata kan nggak juga terjadi seperti itu. Mungkin Bung Hamsat lah bisa menjelaskan lebih detail soal teknik survei. Oke, nanti giliran Bu Babe Haikal, saya akan berikan kesempatan, selepas jeda kami akan segera kembali.